Gua kalau mikirin cake tuh biasanya gua mikirinnya kue. Kan kita ya? ngomongin headhunter kan. Iya. Tapi Tiba-tiba ini ke toko kue. Iya. Agnes bilang toko kue. Jadi Masuk dengan posisi I got nothing to lose. Sebenarnya mindsetnya yang mungkin kita perlu ubah dikit ya. Itu selalu merasa kalau kita yang butuh company. Tapi on the other hand, sebenarnya company juga butuh kita gitu. Good enough. Makanya kan gue bilang kalau lu udah kenal diri lu dan lu tahu lu itu bagus, then you need to believe. Ini tuh ordal tuh real or no sih? Ini katanya kalau GPA-nya terlalu tinggi, misalkan 3,7-an, langsung kata tuh orangnya perfeksionis karena dia ngejar ke 4.0-nya. Halo Sobat Kue, welcome to Cake Talk. Perkenalkan, gue host kalian di sini Evan dan gue ditemani dengan partner gue. Hai, aku Agnes yang akan menemani Sobat Kue di sepanjang series episode podcast hari ini. Oke, jadi kita mau ngapain nih Agnes hari ini? Di tengah perubahan dunia kerja nih yang terus berkembang, banyak banget nih orang-orang profesional dan juga orang-orang yang pencari kerja tuh butuh banget navigasi untuk sebagai panduan nih dalam menjalani karir mereka. Baik itu mengetahui tren apa sih yang terjadi di industri saat ini, skill-skill apa saja yang dibutuhkan, sampai akhirnya juga mereka mencari nih orang-orang yang memiliki cerita inspiratif untuk menginspirasi mereka. That's why Cake Talk hadir pada hari ini. Yes, nah di Cake Talk ini kita selalu mengundang para profesional yang cukup menarik dan juga insightful. Tentunya untuk membagikan tips buat perkembangan karir kalian. So, stay tune on Cake Talk guys. Nah, buat teman-teman nih yang lagi stuck cari kerja, kayak berasa susah banget ya dapat kerja. Tenang aja karena hari ini kita akan kumpas tuntas semuanya di episode kali ini. Dan kita kedatangan bintang tamu super spesial di episode pertama kita, yaitu seorang recruiter yang akan berbagi mengenai tips and tricks seputar hiring dan juga job search, yaitu Jansen Jefferson Tendean. Gue dengar Jansen ini suka dengan kue yang namanya Muscats. Jadi kita bawakan kue hari ini untuk kita bagikan dan juga sambil kita sharing dan tanya-tanya tips dengan Mr. Jansen Jefferson Tendean. Welcoming Jansen. Hi Jansen, how are you? Hai Kak Jansen. Halo, thank you for having me ya. Yes, thank you Sen. Oke, Sen, boleh nggak jelasin dan kenalin siapa sih Jansen ini dan how is it nih Sen? Gua dengar lu ini adalah seorang venture builder dulunya dan kok bisa sih sekarang lu bisa jadi headhunter atau bisa dibilang talent acquisition atau consultant nih Sen? Oke. Ya, thank you Evan. Jadi gue mesti mikir sih sebenarnya gitu karena pengalaman gue tuh lumayan bervariasi ya gitu tadi as you mentioned. Jadi untuk semuanya salam kenal, saya Jansen. Sekarang saya sebagai country manager dari Cake Indonesia. Jadi untuk historinya sebelum saya sebagai country manager di Cake itu gue start as engineer dulu gitu kan. Jadi gue ini tamatan teknik sipil gitu dulu. Jadi emang agak beda ya gitu kan. Jauh banget ya gitu. Jadi dulu gue teknik sipil, lulus dengan ekspektasi gue pengen kerja kontraktor gitu kan. Terus gue kerja pertama itu as namanya adalah adjuster ya gitu. Jadi kalau di insurance dulu kita tuh biasanya dipakai untuk claim. Misalnya ada orang mau claim insurance gitu ya. Kita yang bakal menjustifikasi lah sebenarnya dari klaim tersebut seberapa besar nominalnya gitu. Dan waktu itu karena gue teknik sipil, jadi biasanya klaim-klaim yang berhubungan dengan properti atau ya mungkin misalnya ada gempa bumi, kebakaran dan lain. Biasanya gue handle adjusting di sana. Keadaan kahar gitu-gitu ya. Iya, jadi kan itu biasanya bisa menjadi cost yang berlebihan ya buat asuransi ya gitu kan. Gitu. Jadi di situ terus saya kerja sebagai setelah dari sana sebagai site manager juga waktu itu di Cikarang ya gitu, kita ada pengembangan satu kawasan besar di sana yang katanya semua orang mau ke sana, mau pindah ke sana gitu. Nah di situ gue sebagai site manager. Nah setelah itu gue memutuskan gue nggak mau lagi di teknik sipil gitu karena panas di luar ya. Panas ya. Panas gitu. Jadi gue memutuskan untuk waktu itu dapat kerjaan di Cohive waktu itu ya, coworking space. Jadi di situ gue start as facility manager, lalu terakhirnya itu sebagai operation manager di Cohive gitu kan. Jadi handle I think around 3 to 4 facilities lah gitu kan. Nah setelah dari Cohive di situ gue kenal yang namanya venture capital, maksudnya dunia startup, teknologi. Di situ lumayan terekspos lah. Jadi di sana setelah dari Cohive itu gue ikut venture builder gitu kan.
Jadi ikut venture builder namanya Red Partners, itu gue di sana helping them sebenarnya untuk membangun bisnis lah ya gitu. Jadi ada beberapa bisnis, salah satunya juga kita waktu itu ngebangun juga coworking space juga sebenarnya gitu. Jadi kita bangun coworking space, lalu kita bikin pitch deck sampai kita pitching juga ke investor-investor gitu. Nah setelah dari sana gue ya sebenarnya ketika historinya ya gitu kan, ketika akhirnya pindah ke recruiter itu karena ada teman gue juga gitu kan, dia headhunter juga dan sempat ya di poaching lah ya gitu kan awalnya gitu. Mau dijadiin ini ya, kandidat, kandidat ya? dulu gitu kan, jadi kandidat gitu. Ngobrol-ngobrol, dia bilang, Sen kayaknya lu cocok deh gitu jadi headhunter gitu kan. Saat itu gue nggak tahu apa itu headhunter gitu, jadi gue nggak tahu apa sih headhunter gitu kan. And then I'm asking around, gue tanya ke ya temen gue dan gue tanya ke beberapa orang lagi lah gitu kan. Dan gue tuh selalu ngerasa kalau new roles itu kan exciting ya gitu kan, gue bisa belajar hal yang baru lagi gitu loh dari awal. Jadi ya udah why not gitu kan, let me try gitu kan. Jadi waktu itu gue akhirnya jadi salah satu senior consultants di Hanhire. Lalu gue dalam 3 bulan itu promote jadi lead consultants di Hanhire, dan turns out di situ gue mendiscover passion gue lah gitu. Ternyata ya bikin bisnis is one thing ya gitu kan, tapi bisnis kalau nggak ada orang di belakangnya kan nothing ya gitu. Nah jadi di situ yang mendevelop gue gitu kan. Jadi karena klien-klien gue juga banyak dari startup-startup juga akhirnya gitu. Jadi startup-startup, mereka founder-founder juga yang dulu mungkin bareng-bareng sama gue juga fundraising ya gitu kan. Nah sekarang mereka udah serial entrepreneur lah gitu. Nah kayak ngobrol-ngobrol, oke. Nah gue bantu mereka untuk cari orang lah untuk yang tepat buat mereka gitu kan. Dan sering berjalan waktu, lalu gue ya ketemulah gitu kan dengan Cake waktu itu, dengan our CEO gitu dari Taiwan, dan ya kita sempat diskusi lah gitu kan, I think 1 hour more ya gitu, ngobrol-ngobrol tentang visinya dia tentang Cake. Dan oke, gue bilang ya why not, gue bantuin lu di sini lah gitu. Dan ya that's how I become the country manager of Cake Indonesia sekarang. Wow, keren banget ya perjalanannya Kak Jansen. Yes. Orang tuh pasti bingung deh, Sen. Gua kalau mikirin cake tuh biasanya gua mikirinnya kue, Sen. Gitu. Misalnya apa sih kayak gitu? Ya Toko tadi kan kue kita ya? ngomongin headhunter kan. Iya. Tapi ini Tiba-tiba ke toko kue. Iya. Agnes bilang toko kue. Jadi yang benar yang mana nih? Kita dari tadi ngomongin headhunter apa kue nih? Iya. Nah, jadi itu sebenarnya adalah, maka itu kan trik marketing S3 ya. Jadi ketika orang-orang awal nanyakan cake itu apa ya gitu kan, itu akhirnya jadi questions. Nah, jadi pas kita bilang cake itu headhunting, mereka akan jadi bingung kan. Mungkin kalian juga bingung kan pas cake kok headhunting gitu loh. Dan itu akhirnya membekas di otaknya orang gitu. Cuman lebih deep lagi dari cake itu artinya sebenarnya berasal dari kata piece of cake. Oh, jadi mudah gitu ya. Mudah gitu. Jadi Mudah apa nih? dari hiring dan rekrutmen lah gitu. Karena bagi banyak orang kan bilang rekrutmen susah gitu kan. Nah kita adalah solusi mereka untuk membuat hiring menjadi piece of cake. Itulah kenapa akhirnya cake itu terbentuk lah. Oke, jadi cake ini ibaratnya untuk mencarikan orang-orang tuh gampang lah ya. It's a piece of cake for cake untuk cariin orang. It's piece of cake lah. Piece of cake. Nah, ngomongin rekrutmen nih, Sen. Thank you so much udah ngejelasin. Jadi, as a recruiter atau consultant, kira-kira udah berapa ratus atau ribuan CV nih yang lu screening? Kalau screening, wah itu banyak banget sih, Van. Jadi mungkin satu role saja tuh kita bisa review puluhan sampai ratusan CV. Jadi safe to say ya ribuan lah sebenarnya CV udah pernah yang gua review ya gitu. Ribuan? Ribuan. Kenapa sampai ribuan, Sen? Apakah sesusah itu untuk mencari satu quality yang bagus? Ya, itulah yang ya kenapa akhirnya banyak pakai headhunter juga ya gitu kan. Karena imagine kalau misalnya ketika kalian buka job posting misalnya gitu kan. Buka job posting itu pasti ketika satu job di post bakal ada ratusan applicant. Apalagi di Indonesia ya gitu kan. Kita kan mayoritasnya lumayan banyak ya, ratusan juta masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, yang susahnya itu adalah memfilternya gitu. Jadi dari ratusan orang yang apply mungkin ya ke job postingnya kita gitu. Mungkin cuma 2-3 yang benar-benar match kriteria gitu loh. Walaupun kita udah bikin filter macam-macam ya, tapi nggak terlalu banyak, dan itu yang bikin kita lebih selektif lah gitu kan, dan juga mendevelop metode-metode baru supaya kita bisa nge-review lebih cepat CV-CV-nya gitu. Jadi lu punya metode-metode yang
mempercepat lah ya, bisa dibilang strategi talent acquisitioning-nya lu. Artinya kalau dari apalagi rekruter internal ya bro ya, kayaknya bakal kebantu banget kali ya dengan lu punya jasa kali ya, karena kan lu udah punya satu sisi tadi yang lu bilang kan, metode-metodenya, cara-caranya gitu. Kira-kira sebenarnya headhunting ini tuh diperluin gak sih di market gitu, karena kan ya as you know kan, untuk dua hiring butuh 500 bahkan sampai 1.000 gitu ya untuk quality-nya. Menurut lu HR internal tuh butuh headhunting gak sih sebenarnya? Iya. Nah, jadi sebenarnya kita itu posisinya adalah membantu HR internal gitu kan, terutama recruiter gitu. Jadi ya tadi bayangin ya gitu kan, misalnya kita sebenarnya ada case itu salah satu kliennya kita itu cuma punya satu HR gitu, satu HR, dan HR itu kan kerjanya bukan cuman recruiter ya gitu kan, bukan hanya ngerekrut orang gitu. Jadi mereka harus ngurusin organizationsnya, mesti ngurusin culture gitu kan. Sedangkan untuk nge-review CV aja kan tadi sebanyak itu ya gitu kan. Terus belum lagi nanti ditambah mesti interview lagi. Belum lagi ditambah nanti negosiasi ya gitu kan, salary segala macam. It takes time gitu kan, dan takes lots of effort gitu. Makanya itu kenapa kita hadir juga buat bantu gitu kan. Jadi tugas kita bukan untuk menghilangkan fungsi HR itu sendiri atau recruiter itu sendiri di company gitu, tapi kita lebih membantu lah, mempercepat prosesnya mereka gitu. Karena kalau dengan menggunakan headhunting biasanya kan kita tuh udah punya network masing-masing ya gitu. Jadi misalnya kayak gue nih gitu kan, gue spesialis misalnya di capital market gitu. Jadi ketika nanti klien gue itu cari, gue butuh dong misalnya investment manager atau financial manager atau something like that gitu kan. Gue udah punya orang-orang yang top of mind di gue gitu kan. Without gue harus cari lagi di LinkedIn gitu, atau mungkin cari lagi menggunakan platform-platform yang lain gitu kan. Gitu. Sedangkan kalau mungkin kita balikin itu ke internal kan, mereka kan harus mencari lagi dari awal ya gitu kebanyakan gitu kan, atau mungkin mereka menggunakan database mereka yang lama gitu ya, which is mungkin udah call juga gitu loh kandidat-kandidatnya, atau mungkin udah pindah kerja gitu kan. Jadi ya itu kenapa headhunting tuh masih jadi salah satu solusi lah gitu. Tapi memang mungkin nggak semua roles ya gitu. Jadi biasanya kita sarankan juga ke klien-klien kita tuh roles-roles yang emang dari kalian sendiri tuh susah gitu. Kalau roles itu susah, niche, dan kalian butuhnya cepat, nah itu biasanya gue saranin. Cuma kalau jobnya itu misalnya banyak nih di market gitu ya, kita sarannya jangan sih pakai headhunting gitu kan, karena lumayan mahal ya jasanya kita ya gitu kan. Ya, dan orangnya juga tersedianya banyak ya. Iya gitu, jadi you can find it lah gitu kan. Yes. Dan ini kan dari tadi kita ngobrolin dari segi rekruter ya, Nes ya, gitu ya. Kalau gua lihat ya Nes ya, kayaknya nih Johnson bilang tuh ibaratnya kayak your network is your network, bener ya? Betul. Jadi kalau misalkan headhunters lagi hubungin kalian dan kita ajak networking, sebenarnya itu nggak boleh ditolak ya? Betul. Itu untuk masa depan ya, untuk masa depan kita. Karena who knows ya, opportunity ke depannya tuh gimana. Betul. Dan gue sedikit ini deh, San, Agnes juga ya, mungkin kita bisa sama-sama ngobrol gitu, dan kita diskusi lah ya sama-sama, karena kan kita semua ini adalah seorang konsultan ya gitu. Sebenarnya kalau dari segi anak-anak yang cari kerjaan nih gitu ya, yang dicari sama headhunter tuh apa sih sebenarnya gitu, dan yang dilirik tuh sebenarnya tuh profil-profil yang kayak gimana sih? Yep. Nah mungkin balik lagi ya, kalau ke headhunter itu biasanya kita yang profesional pasti ya, jadi orang-orang yang udah punya pengalaman. Nah biasanya yang akan kita lihat pasti dari kecocokan dengan yang klien kita mau dulu, itu pertama gitu kan. Jadi kan biasanya kita akan tanya dulu ke klien maunya apa gitu kan, dari segi umurnya, atau mungkin dari segi pengalamannya, atau dari segi skillnya apa aja dibutuhkan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk tadi ya mungkin pertanyaannya bisa gimana sih caranya supaya bisa ke notice ya gitu kan sama kita, ya pasti mesti nge-showcase gitu loh. Mungkin tuh yang agak jarang dilakukan gitu kan, karena terutama untuk mungkin pencari kerja yang di luar Jakarta ya. Kalau di Jakarta sendiri udah cukup umum lah ya gitu kan, orang mau ngeposting di maybe Instagram atau di LinkedIn gitu kan tentang professional experience mereka gitu. Tapi kalau di luar Jakarta itu masih jarang banget gitu, karena ya kita masih nge-showcase lah gitu kan. Kayak misalnya Evan punya skill misalnya teknologi ya gitu kan, punya skill apa gitu kan, you need to showcase it, dan orang harus ngeliat gitu kan. Nah itu sih yang sebenarnya yang biasa kita cari, pertama dari skillnya dulu gitu kan, skillnya match nggak gitu kan. Dan sekarang kan kita punya
ya Cake sendiri juga kita punya AI sendiri ya untuk talent search-nya gitu. Jadi kita tinggal typing biasanya gitu. Kita tinggal typing, kita mau cari nih misalnya misalnya backend engineer gitu kan yang punya pengalaman ABCD, terus punya teks-teksnya apa gitu kan. Itu bisa kita tinggal typing aja di apa yang search engine-nya kita gitu kan. Nanti langsung keluar itu orang-orangnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya bayangannya kalau kalian nggak men-showcase itu di sosial media kalian atau di LinkedIn kalian ya mungkin nggak akan ke-expose juga gitu kan. Gitu. Jadi bukan hanya LinkedIn ya gitu kan, bisa di Jobstreet atau di mana gitu kan, just showcase yourself lah sebenarnya itu sih. Oke, tadi kakak sempat mention tentang skill gitu ya, harus showcase your skill. Emang skill apa sih kak yang wajib untuk kita showcase itu di LinkedIn kita atau di profile kita? Yap, sebenarnya skillsnya tuh yang benar-benar relevan sama ya kebutuhan sekarang ya gitu kan. Misalnya kalau paling gampang sih sebenarnya ngomongin skills tuh di teknologi ya gitu kan. Jadi kayak sekarang kan lagi happening banget tuh kayak AI, machine learning, machine learning, terus dan lain-lain lah gitu kan. Nah, you need to showcase it gitu. Kalau memang you punya pengalaman atau punya skill di sana gitu kan. Itu pertama dari segi skill. Kedua, kalau emang kalian juga punya mungkin sertifikasi gitu kan. Misalnya kayak di teman-teman kita di finance kan juga punya sertifikasi ya gitu kan. Itu juga mesti dimasukin gitu loh. Di showcase di ya sosial media kalian gitu kan, dan juga di CV juga sih sebenarnya. Gitu, mesti di showcase, kasih lihat gitu kan. Pengalaman-pengalamannya apa sih? Terus pernah ikut training-training apa gitu. Kayak kemarin kita punya klien juga, dia akhirnya hire salah satu kandidat kita karena dia ngelihat nih gitu kayak oh trainingnya banyak ya gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang bisa ngebantu lah gitu kan supaya your profile itu unik lah gitu kan di mata headhunter gitu atau di mata recruiter ya. Berarti emang nggak boleh males ya kok ya untuk update LinkedIn kita, masukin semuanya ya, walaupun itu emang lumayan makan waktu gitu. Yes, bener, dan kayaknya fenomena yang gue lihat nih sekarang ya, Sen, banyak loh ya anak-anak yang udah kuliah dan bahkan yang entry level mereka tuh udah memakai LinkedIn sebagai source of brandingnya mereka. Dan menurut lo tuh sebenarnya branding itu berguna nggak sih? Kayak ngapain sih lu posting LinkedIn? Orang-orang kan suka ngomong kayak gitu kan. Ini kan bukan sosial media Instagram dan lain-lain. Tapi yang gue lihat gitu banyak banget orang-orang sekarang menggunakan LinkedIn ini tuh untuk personal branding. Ini tuh mempengaruhi nggak sih Sen sebagai recruiter dan konsultan ya di mata lo ya? Yep. Nah sebenarnya kalau LinkedIn itu selalu kita bilang salah satu channel lah ya gitu kan, dan di Indonesia kebetulan tuh yang terbesar gitu sekarang ya gitu kan, untuk kita bernetworking ya, bukan untuk cari kerja sebenarnya, itu lebih karena buat networking gitu. Jadi pada intinya ya kalau misalnya kita pengen tadi ya branding ourselves gitu ya kita harus show up more gitu. Jadi tadi salah satu channelnya di LinkedIn. Nah, mungkin channel-channel lainnya ya kita mesti show up juga di event-event gitu. Misalnya you have mungkin passion ya gitu kan. Mungkin kayak misalnya gue nih suka di dunia investment gitu misalnya. Ya gue bakal cari event-event VC, venture capital, dan gue show up di sana gitu kan. Itu bisa ya nambah your branding lah gitu kan. Atau mungkin you are an HR misalnya gitu kan. Ya you must come out ke tadi event-event HR gitu. Jadi biar pertama kenal gitu kan, siapa sih di dunia HR nih yang kayak orang-orang terkenalnya gitu kan, and then you can learn from them juga gitu. Jadi LinkedIn itu salah satu caranya lah gitu kan, cuman masih banyak cara lain gitu, kayak tadi berkomunitas juga bisa. Yes. Gitu, cari komunitas. Banyak jalan menuju Roma ya. Betul. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta, dan kalau ngomongin hal ini kita bisa lewat event, bisa lewat LinkedIn, dan I think ini cukup menarik sih ya, karena banyak banget cara orang-orang zaman sekarang nih ya, gue lihat nih kreatif gitu. Gue lihat kemarin gue datang ke sebuah event, di mana event itu tuh didatengin sama anak kuliah semester 6 Sen. Semester 6, dan dia datang ke acara HR event. Dan gue nanya, Mbak, lu kerja di mana? Oh enggak Om, gue dipanggil Om. Enggak Om, saya masih kuliah semester 6. Oh iya, ngapain? Ya saya cuma pengen ini aja sih, pengen tahu dunia ini seperti apa. Dan itu yang membuat gue kayak wow, ini kayaknya anak-anak sekarang nih udah mulai step up ya gitu, dan mulai aware ya. Dan gue rasa kayaknya dia bakal jadi tren yang cukup oke ya untuk kita sebagai konsultan melihat sebenarnya tuh
branding itu gimana sih arahnya gitu kan. Dan how's branding affecting the recruiter see our profile gitu ya. Yep. Betul ya. Yes, keren banget nih Johnson, thank you banget. Dan kalau ngomongin yang namanya recruiting ya gitu, kira-kira gue pengen tahu nih Sen, ya kita ngomongin dari tadi soft skill gitu ya, kita tadi ngomongin yang namanya branding. Tapi when it comes to interviewing gitu kan, ketika dalam sebuah wawancara gitu, ini ya pasti banyak ya Nas ya, yang orang yang jago wawancara tapi secara kerjanya nggak bagus. Iya, ada juga orang yang sebenarnya wawancaranya nggak gitu bagus, tapi sebenarnya kalau kerja tuh oke banget. Yes. Gitu. Nah, gimana sih San? Ya mungkin kita dari awal dulu lah ya. Gimana caranya bagi orang-orang yang mungkin kerjanya bagus tapi nggak bisa wawancara gitu ya, bisa wawancara itu at least bisa bagus lah di mata recruiter. Ya, kalau ngomongin interview atau wawancara sih paling penting tuh ya kita mesti ya kalau misalnya kata orang-orang ya kita mesti kenal diri kita dulu ya, gitu kan. Pertama, karena gue pernah juga udah level manager segala macam, tapi pas ngobrol sama kita tuh, bahkan dia sendiri nggak tahu dia tuh ngapain gitu loh. Nah, yang paling penting itu adalah kita tahu apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kita tuh menerapkan, kalau mungkin nanti bisa di Google ada namanya STAR method. Itu both way ya gitu kan, untuk kita sebagai recruiter atau mungkin sebagai pencari kerja gitu kan, itu bisa menggunakan STAR method. Itu lumayan pakamnya oke lah gitu. Jadi kalau di STAR method kan kita punya, pertama ada situational, task, terus actions, R-nya gue lupa apa R-nya, result kalau nggak salah. Iya, result, betul. Result. Nah, jadi kita mesti menggambarkan tuh situasinya kita gitu kan, kayak misalnya gue adalah country manager dari K gitu kan, and then ya tasknya apa gitu, apa yang gue lakukan di sana gitu. Oh, I'm leading the team, gue bikin ini itu gitu kan. Itu actionsnya gitu, apa itu tasknya, gue tanggung jawabnya, actionsnya gue apa. Dan paling penting adalah yang paling jarang orang-orang, gue nggak tahu ya kenapa, mungkin orang Indonesia kan humble ya, jarang yang mau showcase mereka punya result gitu, kayak achievementnya gitu kan. Kayak gue berhasil ngebawa revenue nih ke perusahaan 50M gitu. Nah itu kadang-kadang kita mesti tanya dulu gitu. Jadi kayak gue nggak tahu, mungkin terlalu humble ya gitu kan didikannya kita ya gitu kan. Cuman pada resultnya paling penting kan gitu. Dari yang udah lu katakan tadi, dari situation lu, task lu apa, sama action yang udah lu lakukan apa, tapi resultnya apa nih gitu kan. Ya kalau company pasti cuma ngeliat dua, antara lu ningkatin revenue, meningkatkan performance, atau mengurangi cost. Itu pasti yang dilihat kan gitu. Nah ya itu lu di mana nih posisinya gitu kan. Nah itu yang kita mesti tahu juga gitu. Dan itu yang bisa bikin dan ya gue sebagai recruiter atau headhunter, gue bakal ngenilai dari situ juga gitu. Jadi kayak oke nih lu bilang oke kerjaan gue banyak nih, bagus gini, oke ini resultnya apa gitu, berapa banyak revenue yang lu hasilkan misalnya. Oh bisa malu-malu. Nah itu biasanya udah mulai diindikasi tuh, kayak jawabnya kayak udah nggak sepede itu kan, kayak ya ini antara lu mau nge-fraud atau gimana nih gitu kan. Karena kalau lu benar ngelakuin hal itu dan ada resultnya, pasti ada PD-nya lah gitu kan. Kayak misalnya gue tanya Van lu pernah bawa revenue berapa gitu, 10 juta per bulan, lu PD, ya gue pasti bakal oh yaudah oke lah gitu. Cuma kalau kayak lu pernah bawa revenue berapa, itu kan pasti masih mikir ya gitu kan. Kelihatan bedanya ya? Kelihatan bedanya gitu. Nah itu yang membedakan juga ya gitu kan. Rekruter yang udah pengalaman itu juga pasti akan menanyakan hal-hal yang mungkin kelihatan sepele, tapi dia ngeliat lebih ke arah gerak-geriknya gitu. Jadi cara ngomong segala macam itu one thing, tapi bakal kelihatan dari gestur. Makanya sekarang juga mungkin banyak juga interview-interview yang maunya offline kan. Kalau dulu mungkin zaman after COVID itu banyak yang online, tapi biasanya mulai ke mendekati akhir itu banyak yang offline. Karena mau ngeliat juga gestur gitu, kayak cara lu ngomongnya sepede itu nggak sih gitu kan. Mungkin dari cara lu ngomong lantang, kenceng gitu kan, tapi dari gerak-gerik lu nggak pede gitu. Kayak tangannya gemeteran atau apa gimana gitu kan, itu bisa kelihatan pada saat interview gitu. Jadi makanya di Cake juga gue juga sering bilang ke konsultan ya gitu kan, terutama ketika kandidat kita udah mulai ke final nih gitu misalnya, ketemuin offline gitu. Ketemu offline biar lu bisa benar-benar ngeliat nih orang ini serius nggak nih gitu kan,
gitu, serius nggak mau ambil opportunity-nya gitu kan, atau benar-benar bagus nggak sih gitu kan, karena jangan sampai nanti udah diterima sama klien kita misalnya gitu kan, nggak perform gitu, ya di kitanya kan nama kita jadi jelek ya gitu kan, kayak oh kok kayak kasihnya orangnya jelek ya gitu kan, gitu. Jadi bagi kita lebih baik ditolak orangnya, ditolak offernya, ketimbang kita kasih orang yang apa ya nggak akan perform lah gitu. Jadi kita ada ambil di situ lah. Jadi pedang bermata dua lah ya untuk Cake juga nantinya kan sebagai konsultan. Nah, iya itu sebenarnya itu nggak bisa kita kontrol juga ya Sen, kalau misalkan kandidat kalau kita tanya jawabnya deg-degan, takutan dan lain-lain. Cuma gue pengen tahu aja sih ini karena gue juga pastinya tentunya kan akan nanti bisa aja teman-teman nih mau ada interview kerja ataupun ya sekarang lagi takut nih untuk interview mungkin di minggu ini atau di minggu depan. Kira-kira ada tips gak sih Sen untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjebak atau kegerugian itu tuh, karena itu kan nggak bisa dikontrol ya San. Dan gimana sih menurut tuh sebagai konsultan dan juga recruiter gitu ya, cara menghadapi wawancara-wawancara yang menyeramkan ini nih di mata para job seeker tuh gimana nih? Iya. Ya sebenarnya balik lagi kita ke kenal diri sendiri dulu ya gitu kan. Ya the reasons kita biasanya gugup atau mungkin jawabannya agak AIO karena kita biasanya nggak kenal sama diri kita gitu. Jadi pertama ya kenal dulu diri kita, apa yang kita mau, is this the right job yang emang lu mau gitu kan. Di situ dulu pertama gitu, kita menangin diri sendiri dulu. Setelah itu baru siapin tadi STAR methodnya untuk di setiap pengalaman kerja lu gitu. Misalnya lu punya 3 pengalaman kerja, then you need to build masing-masing STAR methodnya gitu kan, gitu dari 3 itu. Nah setelah itu ya lebih ke arah menenangkan diri aja sih gitu kan. Dan selalu believe ya kalau memang di sini your apa ya, mungkin ya kalau kita bilang your jodoh ya gitu kan, ya pasti bakal terjadi lah gitu kan. Cuma kalaupun enggak mau sebagus apapun lu pasti nggak akan masuk juga gitu. Jadi ya itu ya, pertama ya you need to prepare yourself, you need to prepare the material, and then yang ketiga masuk dengan posisi I got nothing to lose, udah itu aja. Wow. Gitu. Ini cukup menarik ya, I got nothing to lose, karena ya udah ketika lu jalan masuk ke ruangan interview, lu gagal, lu maju ya I got nothing to lose gitu kan. Sebenarnya mindsetnya yang mungkin kita perlu ubah dikit ya gitu kan dari pola pikir, terutama di mungkin di circle gua atau mungkin di Indonesia juga ya gitu kan pada umumnya, I don't know. Kita tuh selalu merasa kalau company tuh kita yang butuh company gitu. Tapi on the other hand, sebenarnya company juga butuh kita gitu loh. And if you are good enough, makanya kan gue bilang kalau lu udah kenal diri lu dan lu tahu lu itu bagus, then you need to believe kalau ini lu yang butuh gua gitu loh. Lu yang butuh gua, malah kadang-kadang pertanyaan kebalik gitu loh. Bukannya si company yang interview gua gitu kan, malah gue interview company gitu. Nah, ketika kita di posisi kayak gitu ya kita udah udah oke lah sama diri sendiri gitu kan. Dan kita tuh kayak punya sebuah keberanian untuk menolak juga gitu kan. Sometimes at some points ya to be fair gitu ya, gue waktu itu sempat di approach juga dengan beberapa recruiter dan gue rasa ini kayaknya kurang oke gitu, dan gue tahu nih value gue tuh sebenarnya seberapa sih gedenya, dan gue bisa bilang gitu, oh I think ini kurang cocok sama gue gitu. Dan kita bisa punya sebuah some kind of power, dan kita tahu nih, oh sebenarnya lu butuh gue, bukan gue yang butuh lu gitu. Dan itu cukup menarik sih ya Sen gitu. Betul. Cuman ya balik lagi kalau sampai kita mendapatkan mindset itu ya kita mesti prepare kan gitu. Prepare itu jangan lupa gitu, kayak tadi kenal diri sendiri sama bikin STAR method. Karena kalau lu nggak bikin STAR methodnya, akhirnya tadi nggak ada PD-nya gitu kan. Kayak gue udah achieve apa ya gitu kan. Akhirnya nggak ada PD-nya. Intinya jangan jadi jumawa juga sih ya, Sen. Yang penting yang penting kan kita bisa tahu juga nih kapasitas kita seperti apa, value kita seperti apa, di market seperti apa. Ya tentunya nanti kita tinggal ngikutin aja nggak sih, Sen? Yep. Yes. Ini luar biasa banget sih perbicaraan kita nih dari tadi. Mungkin Agnes, kita punya beberapa pertanyaan exciting lagi nih untuk Pak Jansen gitu ya. Nah, ada beberapa mitos dan juga fakta nih San gitu di luar sana. Mungkin Agnes sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan, silakan Agnes. Ya, jadi ada nih kayak beberapa mitos dan juga fakta seputar dunia kerja. Nah, yang pertama tuh beauty privilege. Jadi katanya konon kalau orang-orang yang lebih good looking, yang lebih cantik, yang lebih ganteng tuh lebih gampang gitu diterimanya dibanding orang-orang yang let's say mungkin biasa aja gitu. Ya,
Ini emang agak sulit ya untuk kita jawab ya gitu kan. Tapi kalau kita ngomong hard truth, yes, beauty privilege is there ya gitu kan. Tapi at some point itu mungkin tergantung dari posisi tertentu gitu. Biasanya yang seperti itu adalah posisi-posisi yang client facing gitu ya, atau yang people facing gitu. Misalnya sales, PR, atau mungkin ya even if you want to find some kayak consultants gitu ya gitu kan, kadang-kadang itu ketemu clients ya, itu biasanya memang ada faktor ya tadi ya beauty privilege ya gitu kan, orang lebih tinggi, lebih ganteng, lebih cantik mungkin gitu, itu ada chance-nya lah gitu. Cuman kalau untuk yang back end ya gitu kan, yang mungkin di belakang layar itu nggak terlalu sih biasanya. Intinya buat orang-orang yang menjadi muka perusahaannya lah ya, supaya pas ngeliat first impression juga penting ya. Betul, masuknya lebih gampang kayaknya. Iya. Kalau saya nih kayaknya kurang cocok nih guys untuk jadi seorang sales gitu ya. I think yang lebih cocok kayak Agnes nih gitu kan. Enggak. Oke Nas, next mitos Nas, apa Nas? Nah, kalau katanya nih, kalau lulusan kampus tertentu lebih gampang masuknya dibanding kampus-kampus lain. Ya, alma mater ya gitu kan. Ya ini juga terutama ya mungkin ini agak aneh ya gitu kan, mungkin banyak pikir di zaman sekarang ya gitu kan, kok masih ngelihat kampus gitu. Tapi truth to be told ya masih gitu. Untuk beberapa companies on certain level of positions itu juga masih ngelihat tadi alma maternya gitu. Misalnya kalau gue alma mater A gitu kan, ya gue juga pengen mungkin right hand man-nya gue itu dari alma mater sama gitu. Ya itu still there lah gitu kan. Jadi mungkin agak ya itu tergantung lah. Tapi mungkin untuk beberapa companies yang lebih baru ya gitu kan, ya mungkin kalau if you find like startup company gitu kan, atau company-company yang masih merintis, itu biasanya mereka lebih ngeliat skill gitu ketimbang dari alma mater gitu. Cuma kalau yang lebih old ini mungkin dari pengalaman di kita ya gitu kan, di Headhunter beberapa klien kita juga masih mencarinya dari uni-uni tertentu lah gitu. Dan I think for a good reasons juga gitu, karena kan kalau sometimes kita tuh bisa ngedefine lebih ke arah networknya nih gitu kan. Misalnya gue lagi mau cari international salesman misalnya, ya gue bakal, dan gue misalnya mau expand our products itu ke US, lebih possible kalau gue carinya dari US gitu, tamatan US only gitu, atau tamatan ya Harvard only misalnya, untuk misalnya kalau investment misalnya, gue pengen mengconvince investor-investor dari luar negeri, then I need to find someone from Harvard gitu. Dan ya itu for the good reason sebenarnya gitu kan, tapi balik lagi mostly itu untuk yang ke client facing ya. Tuh, gitu. Tujuannya untuk apa? Ya balik lagi lah, masing-masing perusahaan Pasti punya strateginya lah, kenapa dia mengincar kampus tertentu gitu kan. Yes, karena juga ya balik lagi kan seperti yang lu bilang, kayak alma mater lu juga itu kan yang menentukan juga kan, kayak gue dulu dari univ ini nih kayaknya anaknya oke-oke gitu, dan secara environment kayaknya di univ ini nih emang oke-oke nih secara bidangnya, roles-nya gitu. Ya, Jadi di bawah sadar lah ya gitu kan. Kayak di bawah sadar kita mikir, oh ya kalau sesama uni ya atau sesama alumni itu biasanya lebih bisa cepat match lah, karena ada kesamaan latar belakang biasanya gitu. Yes. Gitu. Cuman ya at some points pasti tetap ada sih hal seperti itu. Ya nggak dipungkiri lagi sih ya San. Cuma kan pasti ya semuanya back again sih, balik lagi ke pribadi masing-masing. Mau dari alma mater apapun tetap aja ya, yang penting dinilai itu dari pribadi. Kalau misalkan dari alma mater khusus dari alma mater A tapi secara pribadi nggak oke, ya kayaknya kita juga as a recruiter nggak akan ambil juga kan ya. Betul gitu. Jadi makanya biasanya itu kenapa juga headhunting dipakai ya gitu, karena kan kita third party gitu, jadi kita unbiased lah sebenarnya kalau kita kan kayak ya kita ambil dari semuanya, dan kita memang ngeliatnya skill base nya, dan kita biasanya akan bantu juga nih gitu kan, kayak oke, kenapa ini lebih bagus nih gitu kan ketimbang alumni lo gitu. Jadi lu bisa kayak ngasih tahu gitu ya, kayak sebagai konsultan gitu ya, kasih tahu ini dia meskipun nggak dari company nggak dari univ ini, dia akan lebih oke nih karena skillnya lebih bagus ya. Iya gitu, jadi kita punya privilege itulah gitu kan, karena kan ya kita sebagai third party-nya mereka, kita nggak terpapar sama
mungkin budayanya mereka ya gitu kan. Jadi kita dari third party kita bisa ambil jalan tengah yang lebih objektif gitu. Karena kan kita pasti akan align juga dengan their goals juga ya gitu kan. Betul. Kayak kan lu pengennya misalnya ekspansi gini-gini kan. Ya ini udah bagus nih dia punya pengalaman ABCD gitu. Kenapa lu nggak coba aja dulu ngobrol gitu kan. Siapa tahu bisa ngubah your mindset gitu kan. Or maybe your boss mindset gitu. Nah biasanya kita as a headhunter itu kita bisa memberikan konsultasi seperti itu lah ke klien-klien kita juga. Yes. Tapi buat teman-teman semua yang mungkin masih fresh graduate, nggak usah takut, nggak usah sedih, karena balik lagi ya, Sen, semua jalan tuh bisa dilewatin. Mau dari mau dari kereta, mau naik pesawat, mau naik apapun, yang penting itu bisa dilewatin gitu loh. Kalau kalian dari alma mater kampus yang mungkin kalian kayaknya kampus gue jelek deh, jangan sedih hati gitu, karena balik lagi semuanya balik ke masing-masing orang guys gitu. Kalau kalian memang secara quality orang sudah oke gitu ya, pasti recruiter akan ngelihat kalian tuh oke gitu. Dan mungkin mau nanya lagi nih Sen, terakhir terkait university ya. GPA tinggi atau GPA biasa aja itu penting nggak? Kalau bagi fresh graduate dan maupun professional hire ya? Soalnya menariknya aku juga pernah nonton salah satu video gitu ya, seorang HR recruiter ngomong gini, katanya kalau GPA-nya terlalu tinggi, misalkan 3,7-an, tuh langsung kelihatan tuh orangnya perfeksionis karena dia ngejar ke 4.0-nya. Sedangkan kalau GPA-nya yang biasa aja pasti kelihatan orangnya lebih sociable, lebih bisa team player gitu-gitu. Iya, ini interesting question juga sih gitu kan. Mungkin gue jawab dari pengalaman aja ya gitu kan, dari salah satu klien-klien kita juga gitu. Karena kan mungkin beda-beda ya setiap orang, setiap company gitu. Jadi sometimes GPA itu jadi pengaruh juga, terutama untuk fresh grade. Tapi kalau untuk yang sudah pengalaman itu biasanya GPA nggak jadi nomor satu lah. Gitu. Jadi buat fresh graduate biasanya kita ngeliat di GPA. Tadi emang benar kata Agnes ya, kalau biasanya tuh kemarin gue sempat ngobrol sama salah satu owner ya gitu kan. Dia cuma mau hire itu yang GPA 3,4 ke bawah. Gitu. Dia nggak mau hire 3,4 ke atas. Gitu. Gue tanya kenapa Pak gitu. Karena apa lu maunya 3,4 ke bawah gitu kan. Karena tadi exactly gitu kan. Karena menurut dia company dia sekarang itu nggak butuh doer gitu. Jadi menurut dia gitu kan 3,4 ke atas itu adalah ya tadi perfeksionis dan emang yang by the book banget lah. Gue belajar dapat nilai bagus. Sedangkan yang 3,4 ke bawah nggak yang bodoh juga ya gitu kan maksudnya kan. Tapi nggak yang tadi perfeksionis itu. Jadi mereka tetap punya akal, tetap punya taraf kecerdasan yang oke gitu kan. Tapi di satu sisi dia masih fleksibel gitu, jadi masih ada tadi mungkin masih ada main-mainnya, masih ada bergaulnya gitu. Itu yang dia lihat dan biasanya dia bakal tanya juga, oke, misalnya kalau GPA lu 3,4 ke bawah, biasanya satu pertanyaan lagi gitu selain GPA itu adalah organisasinya. Ini buat fresh grade ya. Jadi oke, lu 3,4 ke bawah, tapi lu aktif organisasi kagak gitu. Biasanya ada pertanyaan tambahannya gitu Kak. Ada organisasinya. Kalau ada organisasinya, ada pengalaman organisasi, itu biasanya bakal nambah tuh nilai jualnya ya gitu kan as a fresh graduate. Gitu sih. Kalau dari yang gue pernah ngobrol ya gitu kan. Berarti penting ya untuk punya pengalaman organisasi banyak pas selama kuliah gitu ya. Betul, karena satu sisi juga kayaknya nambahin network juga ya Kak Jansen ya. Betul, baik lagi kan kayak tadi, terutama tadi Evan juga bilang kan baru kelar kuliah mereka pergi networking gitu kan. Dan ya itu channelnya kita ya gitu kan. Terutama buat fresh grade itu kan paling pertama adalah organisasi gitu. Jadi organisasi itu kan kita siapa tahu alumninya atau seniornya udah lulus duluan dan dia kalau lu deket kan bisa direkomendasiin ya gitu kan. Jadi ya ordal lah gitu kan di sana gitu kan atau dapat informasi lah gitu. Iya, ngomongin ordal ya, tadi sempat mention tentang ordal. Sebenarnya tuh ordal tuh real or no sih? Ya, itu real banget sih. Gitu. Jadi ya kayak tadi gue bilang gitu kan, misalnya kayak lu udah punya kenalan nih gitu kan, your senior misal udah kerja duluan di satu tempat gitu kan. Pasti as a company ya gitu kan, kita pasti bakal tanya ke internal dulu gitu. Kayak lu punya kenalan gak? Lu referensiin gua dong ke temen lu gitu kan, pasti gitu. Jadi ya itu gunanya ordal sih. Jadi kalau lu semakin banyak ordal lu ya lu semakin chance lu untuk dapat kerjaan juga lebih tinggi sih. Gitu. Itu hard truth ya gitu kan. Ordal tuh selalu jadi ordal tuh bukan hanya family ya gitu kan. Mungkin selama ini
indikasi negatifnya tuh orang tuh selalu family gitu loh, kayak ya ini kayak perusahaannya bapak lo gitu loh, jadi lu bisa masuk. Ya kalau gue juga punya perusahaan ya gue pasti masukin anak gue lah gitu kan, gitu. Cuman nih ordal yang dari network lu gitu loh, itu menurut gue lebih penting lagi gitu kan. Kayak gue punya teman nih misalnya dari mana gitu kan, dan karena menjaga hubungan itu tuh susah loh gitu loh, menjaga hubungan networking lu dengan orang-orang sekitar lu susah gitu. Jadi that's your reward lah menurut gua kalau lu bisa direkomendasiin sama ordal ya gitu. Sebenarnya kalau dibilang ordal tuh kelihatannya negatif banget ya. Sebenarnya kan kayak kalau kita lihat network lebih bagus ya Sen ya. Gitu. Jadi I think secara network lebih gede di kuliah pun ya kalau dia ikut UKM, UKM ya kalau di kuliah ya. Ya, UKM ya, benar ya. Jadi networknya akan lebih banyak juga nggak sih? Gitu. Dan ini gue ngerasain juga gitu kan ketika gue coba trying to look for a new opportunity dan ada teman gue yang udah kerja duluan, gue bisa tanya juga kan jadinya ada kerjaan gak sih, ada lowongan kerja gak sih di sana? Gitu. Nice. Jadi ya ini adalah salah satu skill kali ya Sen yang bisa dipakai untuk para fresh graduates yang lagi cari kerjaan. Skill cari muka, tapi bukan cari muka ke atasan, tapi cari muka ke seberang kita, kiri kanan, depan belakang kita. Nah, Sen, ngomongin skill networking nih, ada lagi nggak skill yang diperlukan untuk para job seeker? Mungkin untuk menambahkan chance dia nih untuk dapetin kerjaan. Ya, kita kan udah ngomong soal branding, terus soal networking ya gitu kan. Tapi paling penting itu juga ningkatin diri sendiri juga sih gitu kan, skill set sendiri ya gitu. Jadi kayak misalnya bahasa gitu kan, I think itu juga bakal jadi salah satu skill yang menarik di Indonesia gitu kan, terutama beberapa tahun ke depan kan. Karena kan kita juga ngeliat banyak investment masuk ya dari Jepang, China, US gitu kan. For the basic ya gitu kan, English dulu deh gitu kan. Lu udah Englishnya udah oke apa nih gitu kan. Gitu. Jadi I think untuk lu bisa menambah chance lu masuk kerja ya gitu kan, lu mesti menambah language lu gitu. Kayak misal lu bisa Mandarin gitu kan. At least ketika lu bikin les atau apa, atau lu mungkin bikin konten juga bisa gitu. Dan dalam berbahasa Mandarin itu kan, lu bisa dilirik juga sama company-company di China misalnya. Lu mau nggak jadi translatornya gua gitu kan. And then the career bisa goes dari sana sih. Personal growth lah ya. Personal growth. Yes. I think ini sih coba gue bisa dengerin beberapa saran lu gitu ya pas gue masih fresh graduate atau cari kerja gitu, sehingga kayaknya gue bisa meminimalisir nih kesalahan-kesalahan gue gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua, thank you banget nih yang sudah stay tune sampai sekarang. Gue pengen kalian dengar beberapa last advice dari Pak Johnson atau our country manager nih. Kira-kira sobat kue yang sedang mencari kerja itu tuh boleh nggak sih lu kasih key takeaways nih untuk kira-kira industri apa ataupun dia masuknya tuh sebenarnya role apa sih yang lagi dicari banget nih di market? Yap. Nah makanya tadi kalau untuk segi roles ya pasti di setiap industri tuh beda-beda nih kebutuhannya gitu kan. Nah yang paling penting untuk kita pahamin ya gitu adalah skillnya kita. Tadi balik lagi kayak tadi masalah bahasa gitu kan, itu bakal jadi salah satu roles yang bakal dicari ya, bukan translatornya gitu. Misalnya kalian itu orang finance tapi bisa bahasa Mandarin, nah itu bisa jadi skills yang dipakai tuh, kombinasi seperti itu. Pertama dari bahasa, kedua teknologi itu bukan yang harus kayak kita coding ya gitu kan, tapi kayak AI misalnya gitu kan, itu juga akan jadi salah satu yang bakal dicari juga nih ke depannya gitu kan, kayak machine learning segala macam gitu kan. Dan artinya sekarang untuk belajar hal itu nggak yang susah ya gitu kan, di YouTube banyak gitu kan. Even kayak cara pakai ChatGPT juga itu nggak semua orang kan juga paham ya gitu kan cara pakai ChatGPT ya gitu kan. Padahal itu kan bisa banget ngebantu kalian nih gitu, misalnya sebagai mungkin content creator atau mungkin content writing atau mungkin bahkan untuk researcher gitu kan. Jadi tetap meng-equip diri kalian dengan teknologi-teknologi terbaru gitu kan. Karena itu yang akan jadi senjatanya untuk dilirik gitu. Karena kalau main soal experience ya gitu kan, ini kan kita ngomong Gen Z ya. Karena kalau main soal experience ya pasti generasi yang di atasnya tuh lebih banyak lah gitu kan. Dari Gen Y, Gen X, millennials itu kan punya pengalaman lebih banyak. Nah cuma Gen Z ini punya senjata tadi teknologi sebenarnya
gitu. Jadi mesti benar-benar bisa tahu lah teknologi apa yang bakal terjadi gitu kan ke depannya. Kayak tadi gue bilang kayak AI, mungkin VR dan lain itu bisa. Jadi nggak harus yang lu ngebuat, tapi apa ya, nggak harus lu ngebuat teknologinya, tapi lu tahu cara mengimplementasikan teknologi itu di dunia nyata gitu. Oke, thank you Johnson sudah datang dan memberikan last advice-nya nih. Mungkin bisa sambil dimakan Iya, kuenya. dimakan kuenya. Since ini adalah kue yang lu suka kan. Oke, thank you Evan, Agnes. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau bisa teman-teman komen siapa sih profesional selanjutnya yang akan kita invite gitu. Dan senang banget kita ya, Nes ya. Yes. Bisa ngobrol-ngobrol, bisa bagi tips dengan Pak Johnson nih gitu. Hopefully kedepannya kita bisa memberikan obrolan yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa subscribe dan juga komen. Oke, see you on the next you. episode. Bye-bye. Thank you.